Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Kita mau murojaah dulu, kita mau mengulang dulu ya. Al-babul awwalu, bab yang pertama dari wazan fa'ala yaf'ilu ya. Silakan dibuka halaman 42. Fa'ala yaf'ilu. Kita mulai baca dari tasriful usul, kemudian nanti dilanjut dengan tasriful fi'il madhi al-ma'ruf ya. Kita coba baca dulu al-usul, baru ya setelahnya. Sudah ada Bapak Ibu? Halaman berapa? 42. Nah, kita baca dulu Bapak Ibu ya. Ikuti Anda. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, coba kita masukkan contohnya ke wazan fa'ala yaf'ilu. Kita ambil contoh gofaro ya. Gofaro. Nah, kita coba sandingkan dan bandingkan ya, agar selaras ya, agar selaras. Ikuti anak, gofaro. Nah, ke yaf'ilu bagaimana menyelaraskannya? Yagfiru ya. Baik, gofaro yagfiru. Nah, masdarnya tidak berpola ya. Masdarnya apa kira-kira kemarin? Gufronan. Nah, kita baca lagi ya. Gofaro yagfiru. Gufronan. Magfiratan. Baik, sekarang fa'ilun berarti gofirun. Maghfurun. Ikfir. 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 Gofaro yagfiru. Gufronan. Gofirun. Maghfurun. Ikfir. Ikfir ya. Saya ulang. Gofaro yagfiru. Gufronan. Gofirun. Maghfurun. Ikfir. La tagfir. Maghfirun. Maghfirun. Migfarun. Gufiro. Yukfaru. Nah, apa arti gufaro Bapak Ibu? Telah mengampuni ya, telah mengampuni. Ini bentuk katanya adalah fi'il madhi ma'ruf ya, atau ma'lum, kata kerja lampau ya, aktif ya, gofa. Yaghfiru, apa yaghfiru? Sedang mengampuni ya. Jadi gofaro telah mengampuni, yaghfiru sedang mengampuni ya. Ini fi'il mudhari ma'ruf atau ma'lum. Kata kerja sedang atau akan ya, aktif.
Gufronan atau magfiratan, apa artinya? Ampunan, ya. Gufronan atau magfiratan ini artinya ampunan. Gofirun, orang yang mengampuni. Gofirun, wazannya adalah fa'ilun, berarti orang yang mengampuni. Magfurun, yang diampuni, ya. Magfurun, maf'ulun, wazannya ini yang diampuni. Igfir, ampunilah, ini wazannya if'il, ini amr, ya, bentuk kata kerja perintah. Igfir, la tagfir, apa? Jangan mengampuni. Magfirun, waktu dan tempat mengampuni. Migfarun, alat mengampuni. Migfarun. Gufiro, telah pasif ini majhul, ya, berarti telah diampuni. Yugfaru, sedang diampuni, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa, ya, fa'ala ini fi'il madi ma'lum atau ma'ruf, ya. Yaf'ilu ini fi'il mudhari ma'ruf atau ma'lum. Yaf'ilu, kan, fi'il mudhari ma'ruf atau ma'lum. Fa'alan apa ini? Masdar. Fa'alan ini bentuk kata masdar. Fa'ilun, isim fa'il, orang yang melakukan. Maf'ulun, isim maf'ul, yang dilakukan. If'il, amr, ini kata kerja perintah. La taf'il, nahi, fi'lun nahi, kata kerja larangan. Masya Allah. Maf'ilun, ini keterangan, ini kata waktu dan tempat. Isim zaman, isim makan, kata waktu dan kata tempat. Mif'alun, isim alat, ya, isim alat, kata yang menunjukkan alat. Fu'ila, fi'il madi majhul, Masya Allah, kata kerja lampau pasif, ya. Nah, pasif, jadi telah dilakukan, telah diperbuat, itu arti dari rumusnya. Yuf'alu, ini fi'il mudhari majhul, ya, artinya kata kerja sedang atau akan, waktunya pasif, ya, jadi sedang dilakukan, ya. Nah, tips sekali lagi Bapak Ibu kita matangkan, ya, ikuti anak. Gofaro, yagfiru, gufronan, gofirun, magfurun, igfir, la tagfir, magfirun, migfarun, gufiro, yugfaru. Nah, kita coba halaka, ya. Halaka berarti semuanya itu difathahkan, ya. Halaka. Baik, halaka. Kalau gofaro tadi artinya telah mengampuni. Halaka artinya binasa, ya. Binasa, telah binasa. Baik, ikuti anak. Halaka, yahliku, halakan, halikun, mahlukun, ihlik, la tahlik, mahlikun, mihlakun, hulika, yuhlaku. Baik, nah itu tasriful usul. Halaka apa artinya? Telah binasa. Yahliku, sedang binasa. Halakan, binasa, ya, kebinasaan. Halakan. Halikun, orang yang binasa. Mahlukun, yang dibinasai, ya, yang dibinasai. Mahluk, ya, mahlukun. Ihlik apa ihlik?
binasa lah ya. La tahlik, jangan binasa. Mahlikun, mahlikun, waktu dan tempat binasa. Mihlakun, alat binasa. Tapi nggak lazim ya. Hulika, telah dibinasai ya. Telah dibinasai. Kalau dibinasakan nanti ada bentuk lain ya. Bentuk katanya lain. Yuhlaku, sedang dibinasai ya. Sedang atau akan dibinasai. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan modal macam-macam bentuk kata. Nah, sekarang kita coba latihan. Ya, ini tidak berharokat. Coba nanti Bapak Ibu tebak dibaca apa. Ya, dibaca apa. Ini ada 2 poin. Poin A dan poin B ya. Latihan bahasa Arab, kata dasarnya ada. Apa kata dasarnya? Gofaro dan halaka. Ya, gofaro dan halaka. Kalau bisa ya jangan ini ya, jangan melihat buku. Jadi kita belajar menebak ini dibaca apa gitu ya. Baik. Tapi kita mulai dari poin B dulu ya, karena tadi kita mulai mentasrif dari gofaro. Kata dasar apa? Gofaro. Maknanya mengampuni. Tapi nomor 1 di sini, Bapak Ibu perhatikan, ada huruf O, ada huruf Fa, ada huruf Ro. Kira-kira Bapak Ibu mau baca apa ini harokatnya? Mau dibaca apa? Kemungkinannya 2 di sini. Pertama bisa gofaro, kedua bisa gufiro. Nah, oke, kalau gofaro coba. Gofaro apa artinya? Telah mengampuni. Kemudian lafzul jalalah ini dibaca apa? Kalau jadi subjek. Masih ingat Bapak Ibu? Allahu. Baik, kita baca ya. Ada yang mengasumsikan jawabannya gofaro Allahu atau gufiro Allahu. Tapi Bapak Ibu bedakan. Kalau artinya gofaro Allahu sama gufiro Allahu, kira-kira beda tidak artinya? Coba gofaro Allahu. Gofaro apa artinya? Telah mengampuni. Allah, berarti kalau diartikan Allah telah mengampuni. Kalau gufiro Allahu apa artinya? Telah diampuni Allah. Berarti Allah telah diampuni oleh siapa? Walhamdulillah ya. Nah, berarti jawaban yang tepat apa kira-kira di sini? Gofaro Allahu. Nah, gitu. Gofaro Allahu. Gofaro berarti di sini sebagai predikatnya, Allahu di sini sebagai subjek. Jadi lafzul jalalah di sini kenapa didomah? Karena dia jadi subjek kedudukan katanya. Jadi yang benar apa bacaannya? Ghafarallahu ya. Ghafarallahu. Kemudian, nah ini ada huruf zal, nun, wawu dan ba. Ini dibaca apa kira-kira? Yang jelas dibacanya zunub. Zunub. Tapi anak ingin tahu dulu nih, ba-nya dibaca apa Bapak Ibu? Harokat akhirnya pada huruf ba. Kan udah ketahuan ya, Gofaro, udah ketahuan nih, Gofaro telah mengampuni. Siapa telah mengampuni? Allah, gitu kan? Jadi Allah telah mengampuni. Terus Bapak Ibu, di situ ada huruf zal, nun, wawu dan ba. Zunub, ini kan? Zunub. Nah di sini kita harus tahu Bapak Ibu. Harokat akhirnya apa? Ghafarallahu dzunub. Ada yang bilang ba, ada yang bilang di, ada yang bilang ba, di, bu, ada yang bilang bu di sini. Doma. Kira-kira jadi apa ini kedudukan katanya? Yang benar adalah zunuba. Nah, gitu. Jadi apa artinya? Allah telah mengampuni zunuba. Zunub ini artinya dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Ya. Berarti zunub ini, Bapak Ibu sekalian, dari bilangan dia ini menunjukkan lebih dari 2. Ya. Zunub ini lebih dari 2. Jamak taksir dari apa asalnya? Asalnya zanbun. Zanbun ini 1 dosa. Kalau zunub apa? Banyak
dosa, lebih dari 2 dosa. Jadi Allah telah mengampuni dosa-dosanya siapa di sini yang telah diampuni? Ka. Nah, ini dibaca ka atau ki? Domir mutasil ini dibaca bisa ka, bisa ki, tergantung yang diajak bicaranya siapa. Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Seorang laki-laki bisa dibaca dzunubaki, bisa juga, tapi nanti yang diajak bicaranya beda. Kalau ki apa artinya? Kamu seorang perempuan. Jadi Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu seorang perempuan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gofaro ini predikatnya, ya. Gofaro telah mengampuni. Lafzul jalalah di sini doma. Kenapa doma? Karena dia jadi subjek gitu. Zunuba, kenapa di sini fathah? Karena sebagai objek dulu aja, ya, objek. Nah, terus yang ini ada domir mutasil, ada kata ganti yang bersambung dengan isim zunub. Nah, ini juga nanti sebagai apa? Sebagai apa kira-kira? Nanti ada istilah lain, ya. Kita belajar sampai di bab lain. Ya, jadi kita dapat kalimat predikat subjek plus objek. Yang mana subjek itu doma, ya, asalnya doma tandanya, objek itu tanda asalnya fathah gitu, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bacanya gufiro, nah kayak tadi misalkan dibaca apa? Gufiro. Ini kira-kira tepat atau tidak bacaannya gufiro? Nah, tidak tepat, soalnya kan kalau gufiro telah diampuni Allah, jadi Allah telah diampuni, yang nggak bisa dibaca itu. Jadi yang benar adalah gofaro. Ya. Nah, itu dia gofaro. Itu Bapak Ibu, ya, gofarallahu dzunub baki, atau mungkin zunubaka, ya. Gitu, ya. Jelas sampai sini Bapak Ibu, ya. Jadi, ya, mangga. Iya, betul. Jadi baca kitab itu kan modal dasarnya mufradat, kosakata. Jadi ya, kalau gufiro gimana kira-kira? Nah, iya, tapi kan jadinya keliru dibaca gufiro, ya. Nah, begitu. Jadi yang benar apa, Bapak Ibu? Gofaro. Gofarallahu apa? Dzunubaka. Jelas sampai sini, ya, Bapak Ibu, ya. Nomor 1 jelas, salah. Nomor 2, di sini ada huruf ya, go, fa, ro. Dibaca apa ini, Bapak Ibu? Kan sudah belajar sorob, ya, sudah dapat kosakata nih, Bapak Ibu, dari kata dasar gofaro. Ini dibaca apa? Yagfiru, ya. Yagfiru atau yugfaru? Yagfiru, ya. Dibaca yagfiru. Apa arti yagfiru? Sedang mengampuni, ya. Nah, kalau dibaca yugfaru sedang diampuni, nggak bisa, nggak masuk, ya, dari jawabannya. Yugfaru sedang diampuni, iya. Tapi kalau sedang diampuni, nggak bisa. Yang benar adalah yagfiru. Lafzul jalalahnya tetap di sini subjek. Kalau subjek akhirannya dibaca apa? Dibaca doma. Jadi gimana bacanya? Yagfiru. Nah, yagfiru Allahu. Nah, gitu. Dibacanya apa? Yagfiru Allahu. Allah sedang mengampuni. Li apa li? Bagi, sahih. Li itu artinya bagi. Man, bagi. Apa ini di sini artinya? Oh, afwan Bapak Ibu, yagfiru. Ini Gurana mengatakan kalau ada kata yagfiru, kan kalau dari dasarnya yagfiru itu apa? Sedang, ya? Sedang. Nah, tapi kalau sedang mengampuni ini kurang tepat maknanya. Karena yang tepat jika di dalam kalimat yagfirullahu ini maknanya senantiasa. Ini sisi sastra, ya. Jadi nggak ada di tasrif, nggak dibahas. Ini sastra gitu. Jadi senantiasa, ya. Kalau ada Allah, lafzul jalalah sebelumnya fi'il mudhari, itu maknanya senantiasa gitu, ya. Jadi apa artinya? Allah senantiasa
ampuni, li bagi man. Man ini siapa atau orangnya? Bapak Ibu sekalian, man kalau di pelajaran dasar itu siapa maknanya? Artinya siapa? Tapi biasanya kalau di usul fikih orangnya. Ya, jadi bagi orang yang gitu. Bagi orang yang ya tubuh. Ini bacanya liman ya tubuh. Jadi bagi orang yang maksudnya bertaubat. Ya tubuh apa artinya bertaubat. Ya, gitu. Jadi Allah senantiasa mengampuni bagi orang yang ya tubuh. Dibacanya apa ya tubuh. Bagi orang yang bertaubat. Ya. Nah, gofaro tadi bentuk katanya apa Bapak Ibu? Fiil apa gofaro? Fiil madi. Madi apa? Ma'lum atau majhul? Ma'lum, Masya Allah. Ma'lum, ma'ruf sama ya. Ma'lum atau ma'ruf sama. Yaghfiru. Fiil apa ini? Mudhari. Mudhari apa? Ma'lum atau ma'ruf sama ya. Tapi yaghfiru predikat. Allahu di sini lafzul jalalah bidomah karena dia jadi subjek. Li ini huruf ya. Huruf yang bermakna li bagi man orang yang ya tubuh, bagi orang yang senantiasa bertaubat ya tubuh ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian di sini ada huruf ro ba. Nah ini nomor 3 dibaca apa ini? Rabbana. Masya Allah. Rabbana. Kita jelaskan dulu Rabbana. Rabbana. Asalnya kan gini Bapak Ibu. Asalnya Robun kan? Robun kan ini Rob ya. Nah, Robun. Asalnya gini. Nah, ketika kita menyambungkan dia dengan domir, ya dengan domir, maka dibaca Robbuna. Harusnya dibaca Robbuna, ya. Nah, Robbuna. Kenapa Robbana, Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, sebentar kita tanya dulu, kenapa antum bacanya Robbana, bukan Robbuna? Kenapa? Kenapa Robbuna atau kenapa Robbana tadi dibacanya? Nanti kalau baca kitab gitu Pak, antum misalkan yang satu baca Robbuna, yang satu Robbana, sebabnya apa? Kenapa ini? Ada yang baca Robbuna, mungkin Robbina, mungkin Robbuna, ya Robbana. Apa sebabnya? Kenapa Robbana Bapak Ibu? Ada yang mungkin sudah belajar sebelumnya, kenapa Robbana? Karena apa kira-kira? Ini teh Bapak Ibu ya, ini nanti namanya ada munada. Munada ya, munada teh artinya yang diseru. Nah berarti dibaca robba ini fathah, harokat akhir pada ba. Ini kenapa dibaca robba? Karena ini adalah yang diseru. Robbana, wahai Rob. Nanya apa artinya di sini? Kami, Masya Allah. Nah di sini adalah domir muttasil bersambung sama Rob. Nah Rob kan isim kan? Rob. Nah Rob itu isim. Nah ini adalah domir yang bersambung dengan Rob. Apa artinya? Kami. Ya jadi harusnya Bapak Ibu Ana minta tambahkan di depannya ada ya. Nah asalnya gitu. Ya Robbana. Ustaz kalau nggak ada ya-nya boleh nggak langsung Robbana? Boleh aja sih. Tapi secara umum dia ada ya di depannya, tambahkan ya. Ya Robbana, wahai Rob kami, gitu ya. Jadi kenapa tadi Bapak Ibu baca Robba di situ? Karena munada teh yang diseru ya. Robba dibaca Robba karena yang diseru ya. Robbana. Terus di sini ada hamzah wasol, ada gha, fa, ra. Dibaca apa ini? Bapak Ibu. Ini asumsinya macam-macam.
mungkin ada yang baca ikfir, ada yang baca agfiru, ada yang baca apalagi misalkan, kemungkinan dua ya, ikfir atau agfiru. Coba, kalau misalkan anggaplah kita mengatakan Rabbana agfiru, bisa nggak dijawab dengan agfiru? Kalau di sorof nih, kita harokati agfiru, Rabbana agfiru, wahai Rabb kami, agfiru, aku sedang mengampun. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau antum isinya agfiru, nggak bisa. Yang cocok yang mana berarti? Kalau dari sekian banyak tadi contoh, yang mana? Igfir. Masya Allah. Jadi Rabbana igfir. Jadi kalau ada sebuah kata yang tulisannya begini Bapak Ibu, igfir. Ya, ini dibaca apa Bapak Ibu? Igfir. Kenapa igfir? Ya hamzahnya hamzah wasol Pak. Hamzahnya hamzah wasol dia. Hakikatnya Bapak Ibu, yang kan kita sudah belajar agfiru ya kemarin ya. Itu teh harusnya ada hamzah qat'inya di atas, ada kepala ain. Agfiru mah gini bacanya, ada kepala ainnya. Tapi kalau amr nggak ada di sini kepala ain, jadi igfir ini bacanya. Jadi kalau ada hamzah gofaro ini dibaca igfir. Artinya apa? Ampunilah. Rabbana, wahai Rabb kami. Igfir apa igfir? Ampunilah. Ya, ampunilah. Lana. Di situ adalah sama lana. La itu bagi ya. Li sama la sama. Lana, la bagi, kami ya. Jadi wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami. Tapi kalau kayak gitu kan terjemahnya letterlock ya Bapak Ibu ya, lapsi banget ya. Jadi kita artikan langsung aja, wahai Rabb kami, ampunilah kami, atau wahai Rabb, ampunilah kami ya. Nah. Nggak bisa. Kalau Robbi, wahai Robbina, nggak bisa. Karena secara makna coba Robbi, Robku, kami gimana? Robbi, nggak bisa. Jadi biasanya secara umum Robbana, atau Rob. Kalau mau Robbi juga jangan ada nanya Pak. Robbi misalkan, wahai Robku, igfir, bukan lana pasti nanti li, igfir li. Ya. Rabbana igfir lana ya. Nah itu mah mungkin begitu. Nah itu jadi Robku artinya Robku. Iya. Jadi Robku itu Robbi gitu ya. Nah kalau Robbuna asalnya apa? Rob kami, Robbuna. Iya. Gitu. Boleh. Iya, secara pada tajwid Rabbana gfir lana. Iya, wasal ya. Rabbana gfir lana. Kalau antum baca satu-satu Rabbana igfir lana. Gitu ya. Iya, dia harus wasal. Nah, dia hamzatul wasli, maka dibacanya langsung Rabbana gfir lana ya. Rabbana gfir lana. Iya. Gitu ya. Yang keempat. Nah, di sini kata dasarnya sama gofaro, tapi ini sudah ada huruf imbuhan. Ada hamzah wasol, ada sin sama ta. Ini dibaca apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Gofaronya mengampuni. Dibaca apa ini? Istaghfir. Istaghfir. Iya, istaghfir. Dibacanya istaghfir. Nah, di sini lafzul jalalahnya dibaca apa di sini? Coba kita tulis dulu kalimatnya istaghfir. Ini Ana lupa ya, kasih imbuhan di situ.
Istagfir. Istagfir kan gini Bapak Ibu ya. Istagfir. Nah, istagfir. Ya, gini ya. Istagfir. Istagfir ini artinya mintalah ampun. Kepada siapa di situ? Kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita mengatakan mintalah ampun kepada Allah, kira-kira lafzul jalalah di sini doma atau fathah atau kasroh? Coba kalau doma. Allah itu mintalah ampun. Berarti kalau doma jadi subjek di sini. Nyambung nggak? Allah itu mintalah ampun. Oh nggak bisa, ganti berarti kan? Kita ganti i. Kita ganti i. Ya. Berarti kalau ada i, ada pengaruh Pak sebelumnya. Oh jadi li di sini. Nah, kalau misalkan kasroh, ini nggak bisa tiba-tiba kasroh kalau nggak ada huruf jar. Jadi lillahi. Coba artikan istighfir lillahi. Mintalah ampun untuk nggak bisa juga. Ngacau juga artinya. Oh nggak bisa nih dia. Jadi apa yang benar? Istighfir. Istighfir apa? Berarti istighfir Allah. Kalau mau dibaca wasol, istighfiril laha. Berarti di sini jadi apa? Objek karena fathah kan? Apa artinya? Mintalah ampun. Yang dimintai ampun siapa? Allah. Berarti mintalah ampun kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah inilah yang dimintai ampunan. Gitu. Kathiran. Kita tulis ya. Kathiran. Kathir ya. Ini teh kathir. Apa arti kathir? Banyak ya. Ini teh menunjukkan kepada hal ya. Ini nanti menunjukkan keadaan. Ya. Ini nanti menunjukkan apa? Keadaan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Mintalah ampunan kepada Allah banyak. Nah, kira-kira bagaimana terjemahnya? Mintalah ampunan yang banyak kepada siapa? Kepada Allah ya. Mintalah ampunan yang banyak kepada Allah ya. Jadi dibaca apa tadi? Istighfir Allah katsiran ya. Mintalah ampunan yang banyak kepada Allah ya. Baik. Kalau dibaca wasal istighfirillah. Kalau dibaca pisah-pisah istighfir Allah katsiran ya. Istighfir Allah katsiran. Nah, ini mah kita ini aja Bapak Ibu ya, mengetes apakah ingat bentuk katanya ikfir, yakfiru, gofaro ya. Baik, kemudian yang kelima, ini dibaca apa Bapak Ibu? Lafzul jalalahnya, subjek dia. Di awal kalimat jika ada isim lafzul jalalah, ini subjek dibaca Allahu ya. Allahu, kemudian sebentar ya, kita cek dulu nih. Ada go, fa, wawu, ro. Dibaca apa ini? Dibaca gofur ya, gofur. Ini dibaca gofur. Gofurun. Kenapa gofurun Bapak Ibu di situ? Allahu betul subjek ya. Gofurun. Kenapa? Jadi sederhananya Allahu subjek, gofurun predikatnya. Jadi predikatnya di sini ada gofurun dan rohimun. Ada dua predikat ya. Allah itu maha mengampuni lagi maha penyayang. Gitu. Gofurun rohimun. Sebelumnya kan ya. Maka rohim dibaca
Rohimun ya. Allahu ghafurun rohimun gitu ya. Mafhum sampai sini Bapak Ibu? Nah, itu dia ya. Ghafur enggak ada tasdid di situ. Rahim aja, rohimun ya. Allahu ghafurun rohimun ya. Tadi Anda sudah sampaikan, Allahu subjek, ghafurun predikat pertama, rohimun predikat kedua ya. Nah, jelas sampai sini? Rohimun. Tadi Anda sudah bilang, yang dibaca un itu predikat. Nah, la ba'sa bih ya. Baik, khair. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kata dasar ghafar. Iya, sementara itu dulu. Ghafaro, Allahu subjek, ghafurun predikat, rohimun predikat. Ada dua ya predikatnya ya. Nah. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Latihan poin B. Berarti sudah dapat berapa bentuk kata? Ghafaro, yaghfiru, ikfir, istaghfir, ghafurun. Istaghfir itu fi'il amr, tapi udah ada imbuhannya. Ada hamzah wasal, sin dan ta di situ. Jadi istaghfir gitu. Subjek predikat gitu. Iya, subjek predikat. Ya. Hal keadaan belum belajar ya, nanti di mansubat sama kafiran. Jadi mintalah ampun kepada Allah keadaannya banyak gitu. Keadaan yang banyak meminta ampun kepada Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, lihat poin A. Kata dasar apa? Halakat. Halakat. Sebentar Bapak Ibu ya. Halakat. Halaka. Tip nomor 1. Makna halaka itu artinya binasa, celaka atau mati. Yang di sini binasa di buku kita ya. Nomor 1. Ini dibaca apa? Halaka atau hulika? Coba kalau halaka, apa arti halaka? Telah binasa. Siapa yang telah binasa? Ar-rajul. Ar-rajul. Perhatikan Bapak Ibu. Halaka, predikat halaka. Ar-rajul sebagai apa kira-kira? Kedudukan katanya subjek. Berarti dibaca apa di sini huruf kata akhirnya? Ar-rajulu. Halaka ar-rajulu. Coba artikan. Kalau halaka ar-rajulu apa artinya? Lelaki itu telah binasa. Kalau hulika bisa nggak hulika? Hulika ar-rajulu. Bisa tidak? Lelaki itu telah dibina. Bisa nggak? Bisa. Dua kemungkinan ini mah jawabannya. Bisa halaka ar-rajulu atau hulika ar-rajulu. Kalau antum baca halaka artinya telah binasa. Siapa yang telah binasa? Laki-laki itu. Kalau antum baca hulika dengan pasif di domah kasroh fathah hulika, maka artinya laki-laki itu telah dibinasakan gitu. Pasif. Dibinasakan oleh siapa Ustaz? Nah itu nanti tidak diketahui dibinasakannya oleh siapa. Jadi namanya majhul itu pelaku yang melakukannya tidak diketahui. Iya nggak tahu, kayak lelaki itu telah dibinasakan oleh siapa, nggak diketahui oleh siapa. Kalau antum bacanya hulika ar-rajulu. Kalau antum baca halaka ar-rajulu, artinya lelaki itu telah binasa. Kalau kata anama bisa keduanya. Itu sesuai apa namanya kebutuhan kita. Kalau antum mau ingin mengatakan lelaki itu telah binasa, halaka ar-rajulu. Kalau antum ingin mengatakan lelaki itu dibinasakan, hulika ar-rajulu. Gitu. Jadi perbedaan aktif dan pasif itu jelas maknanya. Yang satu halaka, yang satu hulika. Sebagai apa tadi? Hulika tetap subjek, tetap subjek. Sementara subjek. Ya. Hulika ar-rajulu. Ya. Jelas sampai sini Bapak Ibu?
Bisa dibaca halaka, bisa hulika, ya. Karena di usul, tasriful usul ada dua, ada halaka, ada hulika. Antum baca sesuai apa yang antum inginkan di situ. Halaka, oh telah binasa lelaki itu. Kalau dibaca hulika, telah dibinasakan. Ya, dua kemungkinan. Ini kan soal ya, kalimat. Jadi ini mah kembali ke apa namanya, kecocokan. Ini cocok nggak kalau halaka atau hulika? Ya. Yang kedua, ini dibaca apa? Bisa dua juga, bisa dibaca halaka, bisa hulika. Qaumun, sebuah kaum. Kalau dibaca halaka qaumun, apa artinya? Sebuah kaum telah binasa. Kalau hulika qaumun, ya sebuah kaum telah dibinasakan gitu, ya. Bisa keduanya ya, bisa halaka qaumun atau hulika qaumun, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada halaka, ada hulika ya. Nah. Yang ketiga, coba lihat tasrifnya, halaka yahliku. Berarti ini bisa dibaca dua, bisa yahliku, bisa yuhlaku. Kalau antum mau baca aktif, yahliku. Kalau antum mau baca pasif, yuhlaku. Gitu. Coba kalau yahliku, azolimu, apa artinya? Sedang binasa. Siapa yang sedang binasa? Orang yang zalim. Iya. Sedang binasa orang yang zalim. Kalau yuhlaku adzalimu, apa artinya? Iya, sedang dibinasakan. Siapa? Orang zalim. Orang zalim itu sedang dibinasakan. Ya, bisa yuhlaku, bisa ya yahliku. Ya. Nah. Yeah. Nah ini al-zolimu, zolama. Oh iya, afwan Bapak Ibu, al-zolimu ini bacanya apa? Az-zolimu. Kenapa dibaca az-zolim? Bapak Ibu coba cari kata dasarnya. Coba. Jadi gini Bapak Ibu, perhatikan sebentar ya. Baik, ya ikhwan, istami'u ilal amam. Lihat ke depan. Baik. Az-zolim, ya, az-zolimu. Az-zolimu. Baik. Ana tulis az-zolim, ya. Coba cari kata dasarnya. Kata dasarnya adalah zolama. Nah, zolama apa artinya? Telah zolim. Ya, afwan. Zolama artinya telah zolim. Zolama. Ini kata dasarnya. Zolama telah zolim. Coba tasrifkan. Ikuti wazan fa'ala. Zolama. Pendek bacanya. Zolama. Yazlimu. Zulman. Zolimun. Mazlumun. Izlim. La tazlim. Mazlimun. Mazlimun. Mizlamun. Zulima. Yuzlam. Baik, artikan. Zolama apa artinya? Telah zolim. Telah zolim. Yazlimu. Sedang zolim. Zulman. Kezoliman. Zolimun, orang yang zolim. Cocok nggak kalau sama yang tadi? Zolimun, ya berarti al-zolim, orang yang zolim. Berarti ya az-zolim ini adalah kata dasarnya zolama, ya. Zolama. Kata dasarnya apa? Zolam. Orangnya disebut apa Ibu? Zoli. Orangnya disebut apa? Zolimun. Ya, zolama ini telah zolim. Zolimun
orang yang zalim. Kalau mazlum apa mazlum? Mazlum apa? Mazlumun. Yang dizalimi. Wazannya maf'ulun. Ya. Berarti kalau az-zalim apa artinya? Orang yang, jadi apa di situ artinya? Yahliku sedang zalim, sedang binasa. Az-zalim, orang yang zalim. Ini dibaca apa harokat akhirnya? Az-zalimu, az-zalima. Az-zalimu, az-zalima. Yahliku, az-zalimu. Kan ada predikat, ada subjek gitu. Kan ingat Pak, fiil predikat, ada isim, setelah predikat itu subjeknya gitu ya. Yahliku az-zalimu gitu. Jadi apa artinya? Sedang binasa orang yang zalim. Ya, sedang binasa orang yang zalim. Senantiasa binasa, ya bisa aja sebetulnya. Sesuai konteks ya, sesuai konteks kalimat ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya lanjut ya. Yang keempat, ada la-nya di depan. Ini dibaca apa? Udah jelas ada di situ di bab 1, la tahlik. Cocok ya kalau kita lihat wazannya kan la taf'il. Halaka kata dasarnya kan. Berarti la tahlik apa? Janganlah binasa, janganlah celaka. Apa yang janganlah celaka, janganlah binasa? Nah ini kan harus dibaca, di sini dibaca apa? Nafsnya bener, nafs jiwa artinya. Dibaca nafsuka apa nafsaka? La tahlik. Coba kita artikan. Ini resep Pak, kalau udah masuk ke nahwu sorof mah ya, digabung ini. Coba, kalau misalkan kita baca dengan la, antum sepakat gak la tahlik bacanya? Sepakat ya, la tahlik. Sepakat kan la tahlik kan? Kenapa la tahlik? Karena ya wazannya kan, wazannya fi'il apa? Nahi, la tahlik. Janganlah binasa, janganlah binasa. Kalau kita baca nafsuka, ini kan, la tahlik nafsuka. Ini ingat bahwasannya kalau domah Bapak Ibu ini subjek. Sedangkan la tahlik udah subjek predikat di sini. Kira-kira mungkin nggak subjeknya ada 2? Berarti kalau misalkan predikat sama subjeknya sudah ada, la tahlik ini predikat sama subjek sudah ada. Apakah mungkin di sini dibaca subjek lagi domah? Gak mungkin, atau Pak, Bu, mustahil dibaca 2 subjek di sini. Maka kemungkinan ketiga adalah objek. Dibaca apa kalau objek? Fathah. Berarti objek. Janganlah binasa dirimu. Jadi janganlah membinasakan dirimu. Gitu. Cocok nggak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Janganlah membinasakan, janganlah binasa apa? Dirimu ya, gitu. Tapi kalau tadi Kang Andi mengatakan nafsi, dibaca apa Ibu? Nafsi. Ini kan kasroh ya, harus ada yang menyebabkan dia kasroh. Harusnya ada li depannya. La tahlik di nafsika. Tapi kan nggak ada li di sini. Berarti kalau nggak ada li, maka jadi fathah objek ya. La tahlik nafsaka. Janganlah membinasakan dirimu. Kayaknya di sini domir apa? Munfasil, mutasil. Nyambungnya sama apa? Isim fi'il
nafs itu isim. Nafs itu isim. Kak, domir muttasil. Taib yang kelima. Ahlaka ini bacanya. Ahlaka. Ya, ahlaka. Ini ada imbuhan. Ahlaka Allahu azolimina. Allah telah membinasakan orang-orang zolim ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ahlaka Allahu azolimina. Ahlaka predikat. Allah di sini lafzul jalalah dibaca apa harokat akhirnya? Dhammah ya. Ya, subjek ahlakallahu al-zolimina. Al-zolimin ini adalah orang-orang yang zolim ya. Ini jama' muzakkar salim. Coba ikuti anak. Zolimun, zolimani, zolimaini, zolimuna, zolimina. Nah, berarti zolimun isim apa nih? Jama' muzakkar salim. Artinya lebih dari 2 orang laki-laki yang zolim. Allah telah membinasakan orang-orang yang zolim, atau lebih dari 2 orang laki-laki yang zolim. Ini jama' muzakkar salim ya. Nah, tapi Bapak Ibu begitu ya. Itu untuk kata dasar halaka dan gofaro. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Gimana? Ihlik. Nomornya. Oh, ihlik. Oh, mau dibaca ihlik? Oh, nggak bisa. Coba kalau kita baca ihlik Allah. Apa artinya ihlik Allah? Binasakanlah. Nggak. Iya. Alhamdulillah. Antum salah baca, salah. Antum kalau baca ihlik Allah, Allah jadi objek. Yang dibinasakan siapa? Alhamdulillah ya. Makanya gak bisa. Gak bisa. Mangga. Kata dasar dan bahasa dia kan bisa halak Allah saja, dia kan ahlaka ya, tambahan. Ya. Ya. Maka boleh apa ada suatu kaidahnya? Ya. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya ahlaka ini Pak mendatangkan objeknya. Jadi kalau antum pakai halaka, kita lihat Bapak Ibu ini penting kaidahnya. Antum tadi membaca halaka arojulu, artinya lelaki itu telah binasa. Halaka itu dia nggak punya tugas mendatangkan objek. Itu. Kalau ahlaka itu punya tugas mendatangkan objek. Allah telah membinasakan. Siapa yang telah binasakan? Orang-orang zolim. Antum nggak bisa menulis halaka Allahu azolimin. Halaka itu nggak mendatangkan objek. Jadi pakai ahlaka itu supaya bisa mendatangkan objek. Allah yang mendatangkan kebinasaan itu kepada orang-orang yang zolim. Jadi ada perbedaan Pak antara halaka dan ahlaka. Sekali lagi anak katakan, Bapak Ibu perhatikan. Halaka ini hanya ada predikat subjek. Halaka predikat, arrojulu subjek. Apa ada objeknya di situ? Tidak ada, karena halaka itu nggak punya tugas mendatangkan objek. Tapi yang nomor 5 ini dibaca ahlaka, artinya membinasakan. Ahlaka itu tugasnya mendatangkan objek. Ada objeknya di situ? Ada apa? Al-zolimin. Gitu. Itu kaidah ya. Sekali lagi halaka tidak mendatangkan objek, ahlaka harus mendatangkan objek. Gitu. Tapi keduanya sama-sama fi'il madi. Halaka fi'il madi, ahlaka fi'il madi. Halaka fi'il madi, ahlaka fi'il madi. Yang satu sulasi mujarad, 3 asalnya. Ahlaka itu 4.
satu imbuhan, 3 ditambah 1. Jadi sulasi mazid gitu Pak ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, so. Af'ala. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Ya, itu dia apa namanya? Dari bab 1 ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi bab 2, sisanya dikerjakan di rumah ya, latihannya ya. Ada latihan dikerjakan di rumah. Tapi sekarang coba Bapak Ibu buka bab 2 halaman 49. Wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ya, kita beranjak ke fa'ala yaf'ulu. Tadi sekiranya jelas ya, wazan fa'ala yaf'ilu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu ya. Cara praktek baca kitab minimal modal tasrif dulu tadi ya, begitu ya. Nah, tip al-babu asani ya, ini bab kedua, rumusnya fa'ala yaf'ulu. Tapi ikuti anak, fa'ala yaf'ulu fa'lan, silakan. Fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, kalau sekarang bagian ainnya di dhamma ya, bagian ainnya di dhamma. Nanti amarnya bukan if'il tapi uf'ul. Fa'ala yaf'ulu amarnya uf'ul. Nahinya la taf'ul gitu ya. Baik, kita ambil contoh abada. Abada ibadatan ada di al-amsilah ya, di halaman 50. Ini terdapat kosakata yang masuk ke dalam bab kedua, abada. Ada abada ibadatan. Di ini Bapak Ibu baris kedua, dua dari bawah. Ada tolabat, ada abada ibadatan ya. Ikuti anak Bapak Ibu ya. Al-babu asani. Baik, ikuti anak. Abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, u'bud la ta'bud, ma'badun mi'badun, ubida yu'badu. Taib artikan. Abada apa artinya? Telah beribadah. Abada telah beribadah. Ya'budu sedang beribadah. Ibadatan peribadatan. Ya. Abidun orang yang beribadah. Ma'budun yang diibadahi ya. U'bud apa u'bud? Beribadahlah. La ta'bud jangan beribadah. Kemudian ma'badun ya, waktu dan tempat beribadah ya. Kemudian mi'badun alat, ada tidak alat beribadah? Gak ada ya, gak lazim ya. Kemudian ubida telah diibadahi. Yu'badu sedang diibadahi ya. Sedang diibadahi ya. Coba yang ininya Bapak Ibu yang tasrik berdasarkan ini subjeknya. Ikuti anak. Abada, abadu, silakan. Abadat, abadata, abadana.
abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Baik. Kemudian yang ke setelahnya fi'il mudhari ya, ma'ruf. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Silakan. Baik, lagi ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Ta'budina, ta'budani, ta'budna. A'budu, na'budu. Baik. Ya. Itu fi'il mudhari'nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Masdar ya. Ibadatan. Ikuti anak. Ibadatan. Ibadataini. Ibadatin. Ya, itu masdar ya. Isim fa'il abidun, abidani, abiduna, abidatun, abidatani, abidatun, ma'budun, ma'budani, ma'buduna, ma'budatun, ma'budatani, ma'budatun, u'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. La ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, la ta'budi, la ta'buda, la ta'budna. Ma'badun, ma'badani, ma'abidu. Langsung ke alat ya. Mi'badun, mi'badani, ma'abidu. Oke, majhul. Ubida, ubida, ubidu. Ayo Pak. Sekali lagi ya. Ubida, 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 ubidu. Ubidat, ubidata, ubidna. Ubidata, ubidatuma, ubidatum. Ubidati, ubidatuma, ubidatunna. Ubidatu, ubidana. Nah itu ya. Nah untuk maju coba Bapak Ibu coba di rumah. Yuk badu, yuk badan, yuk baduna ya. Abada telah beribadah. Ya'budu sedang beribadah. Ibadatan, peribadatan. Abidun orang yang beribadah. Ma'budun yang diibadahi. Ubud, beribadahlah. La ta'bud, jangan beribadah. Ma'badun, ma'badun ya tempat waktu beribadah. Mi'badun alat beribadah. Ubida telah diibadahi. Yu'badu sedang diibadahi ya. Jadi yang tasrif yang ada alif wawu tak sukun alifna itu subjek berdasarkan subjek. Ubida, ubida, ubidu. Abada, abada, abadu itu berdasarkan subjek ya. Nah Bapak Ibu itu saja barangkali ya. Nanti kita coba lagi latihan insyaallah di kalimat-kalimat ya.
melatih untuk membaca kitab, kemudian nanti kita coba carikan contoh lagi di dalam Al-Quran ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? 5 menit saja. Mudah-mudahan bisa terbayang ya perbedaan bentuk aktif dan pasif ya. Ada fa'ala, ada fu'ila. Gofaro, gufiro contoh ya. Abada, ubida gitu. Yang itu pasif, fu'ila aktif, fa'ala. Majhul teh pasif, fa'ala ya. Pasif ya. Pasif itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya jelas sampai sini. Naktafi Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya. Anak perlu ingatkan ada bermajelis karena anak ingin ada keberkahan. Bapak Ibu sekalian, para malaikat itu datang ke majelis ilmu. Mereka ridho mengapakkan sayapnya ke sini, ke dalam majelis ilmu. Anak akan kutip beberapa adab dalam majelis ilmu. Ini karya Ustaz Zuna Syafiq Riza Basalamah, Fizahullah. Adab majelis ilmu, beliau menulis ada 9 yang harus kita perhatikan. Ya, salah satunya adalah pertama niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua bersemangat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersegera ya, datang tepat waktu. Nah, jika guru belum datang maka tunggulah. Ya, Bapak Ibu lah kamamana. Antosan oleh popana. Yang keempat, yang kelima mencatat ketika ia datang ke majelis ilmu, kata beliau. Yang kelima karena tenang dan tidak sibuk sendiri. Tenang. Ya, jadi majelis itu kan ada malaikat, tolong kita perhatikan adabnya. Malaikat itu hadir di dalam majelis. Silahkan cari hadisnya. Sahih Bukhari itu ada dijelaskan. Fokus tidak menengok ke kanan kiri tanpa kebutuhan. Ini anak ditekankan oleh guru anak Ustaz Zuna Romlan Hafizahullah Ta'ala, guru anak di Jogja. Beliau bilang kalau di majelis ibaratnya nggak arah kiri kanan kiri, lihat atas bawah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak beradab, kata beliau. Kemudian yang setelahnya tidak bersandar. Ini muskilah, tidak bersandar ya. Pada tembok atau tiang, kecuali ada uzur, kata beliau Hafizahullah. Kecuali ada uzur ya. Yang setelahnya, jangan memotong pembicaraan guru. Ini yang kadang muskilah. Nah, ini ada kata beliau, Hafizahullah. Yang terakhir adalah berterima kasih kepada guru atas ilmu yang diajarkannya di hari itu. Gitu. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu, anak menekankan adab menuntut ilmu karena ilmu itu diraih dengan adab. Al ilmu bil adab, kata para ulama. Al ilmu bil adab, ilmu itu diraih dengan adab. Maka barang siapa yang perhatikan adab, maka dia meraih ilmu. Gitu. Kenapa Bapak Ibu mungkin ada yang miss ketika anak mengajar, mungkin fokusnya tidak terbagi-bagi, ada yang lihat ke kanan, ke kiri, lihat ke depan, ada yang dengar apa. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kenapa Bapak Ibu begini? Karena guru ini mempunyai sifat rahmah, guru ini mempunyai sifat kasih sayang. Kalau anak nggak punya sifat itu, para guru itu ya udah dibiarkan saja, kalau salah dibiarkan gitu ya. Jadi kita mengutamakan ada ketika belajar. Kalau Bapak Ibu mau bicara setelah ini ya, setelah kelas anak silakan gitu ya. Nah, syukran alaikum, naktafi bihadzal qadar, naktafi bi du'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.